ikatan-ikatan itu muncul, asal kita sudah tahu tekniknya, amati saja. Jadi umpama muncul ting, ada apa ya, ada kok gini ya, kok gini ya, lah kok gininya itu diamati. Kita tidak terjebak atau masuk ke dalam pertanyaan itu, tapi kita mengamati pertanyaan itu. Jadilah pengamat. Nanti yang info-info dari luar itu yang bermunculan, asal kita benar-benar menjadi pengamat, dengan sendirinya akan lebur kok. Jalan sejati itu menutup informasi dari luar agar informasi sejati yang ada di dalam hati naik ke permukaan menjadi kecerdasan yang sejati. Kecerdasan kan ada dua, ada yang kecerdasan sudah iman dan ada yang kecerdasan belum iman. Nah, kecerdasan yang belum iman itu adalah karena kita mungkin mempunyai membaca, melihat, mendengar, sehingga bisa hafal ini, hafal itu, konsep. Nah, hal seperti itu adalah kecerdasan yang belum merasakan sendiri. Itu adanya di sini, makanya akal kita itu harus diimankan kepada hati, biar kecerdasannya itu sesuai dengan kehendak ilahi. Kalau kecerdasan hanya di kepala yang dunutan dari luar, itu kadang-kadang kurang bijak. Ujung-ujungnya jadi sombong, merasa bisa sih, merasa tahu, merasa ini, merasa itu, merasa sangat pokoknya paling lah ini ya, merasa paling gitu, tanpa disadarinya. Ini banyak yang berada di situ tanpa disadarinya. Sedangkan kecerdasan sejati itu munculnya dari dalam hati, tiba-tiba terpahamkan, tapi pemahamannya itu akan bijak, Nah, kecerdasan sih apa ya, Pak Fatona ya, apa sih Fatona, bener? Fatona masih cerdik. Nah, cerdik itu Fatona yang sejati itu yang munculnya dari dalam hati. Jadi kita benar-benar hening, memfanakan, melepaskan kedua terompah. Tapi ya memang susah Bapak Ibu, karena kita sudah terlalu banyak info dari luar, sehingga seolah-olah mau hening, twing, muncul lagi katanya gini, oh ini, oh gini ya. Nah, jadi apa ya, ingatan-ingatan itu mengganggu keheningan kita, sehingga nanti buyar, kata Pak Aka itu tadi, yang harusnya fana, yang harusnya hening. Tapi ingatan-ingatan itu, tapi nggak masalah ingatan-ingatan itu muncul, asal kita sudah tahu tekniknya, amati saja. Jadi umpama muncul ting, ada ada kok gini ya, kok gini ya, lah kok gininya itu diamati. Kita tidak terjebak atau masuk ke dalam pertanyaan itu, tapi kita mengamati pertanyaan itu. Jadilah pengamat. Nanti yang info-info dari luar itu yang bermunculan, asal kita benar-benar menjadi pengamat, dengan sendirinya akan lebur kok. Kan banyak yang lagi hening dan sebagainya, tiba-tiba keponya muncul gitu loh, perkepoannya muncul, penilaiannya muncul, pemrotesannya muncul, dan sebagainya. Ada nggak yang alami seperti itu? Ya kadang seperti itu Mas. Di saat itu datang, kita langsung kan sadar tuh, oh ini pikiran, langsung kembalikan lagi ke nafas. Iya, jadi pengamat. Iya. Mau akan hilang sendiri. Iya, mau kembali ke nafas bisa, mau mengamati bisa. Umpama mau kembali ke gimana? Kadang gini, waktu itu datang langsung kembali ke kesadaran diri ini, keutuhan. Kembali ke rasa keutuhan diri itu Mas.
Iya, jadi intinya kita kembali kepada pengamatan. Umpama muncul nih, twing, muncul gini, muncul gitu, kita sadari saja. Kita rasakan keutuhan, atau kita rasakan nafas, atau kita amati diri kita yang itu kan diri kita juga. Pikiran-pikiran, memori-memori kita, memori itu adalah diri kita. Mau diperhatikan monggo, mau kita menyadari keutuhan monggo, mau menyadari nafas pun monggo. Jadi ya kembali ke pribadi masing-masing, mau yang mana. Yang jelas tidak mengikuti ini apa, perkepoan memori-memori yang muncul itu. Karena nanti ketika kita mengikuti memori-memori yang muncul, kita akan semakin jauh terjebak ke dalamnya atau tenggelam ke dalam perkepoan itu. Akhirnya perjalanan nggak ada ujungnya. Nantinya itu malah masuk ke perhaluan itu Mas. Wah iya, ini yang pengalaman ini. Yang ngikutin kayak gitu, wes keluar semua halunya. Hafalannya, lihat film aja filmnya keluar. Lihatnya pendekar apa gitu, yang keluar wah seolah-olah berada dalam dunia pendekaran itu. Padahal itu ya permainan pikiran. Lihat film kerajaan, masuk ke dalam alam kerajaan, alah. Tanpa disadari itu memori-memori yang muncul dalam pikiran kita. Jadi apa ya, amati saja. Mau kalau dengan pengamatan, amati saja tanpa penilaian, tanpa perkepoan. Amati dengan kenetralan di saat itu muncul. Bisa dengan pengamatan, bisa dengan menyadari keutuhan, bisa dengan menyadari nafas, bisa dengan menyadari rasa kasunyatan. Kalau saya malah yang sering muncul tuh pemandangan, kadang sungai, kadang laut, kadang hutan, kayak gitu. Assalamualaikum Mas Is, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Is izin tanya Mas Is. Monggo. Tanya terkait yang itu tadi. Apa ya? Ya di dalam itu kan akhirnya saya nyoba gini. Saya mau nyoba saat pikiran mau loncat itu saya sadari gitu. Mungkin ada tekniknya, masih kok tahu-tahu sudah lewat gitu, baru sadar. Tapi akhirnya saya coba loncatnya pikiran ini saya teliti, tapi sampai hari ini saya tidak dapat. Mungkin ada teknik saat pikiran mau loncat kita nyadari pikiran yang loncat itu Mas. Mungkin ada tekniknya. Tekniknya lah pengamatan itu, Pak. Nah, berarti pengamatannya itu ada celah sedikit itu kita lepas berarti Mas ya. Gimana? Berarti pada saat kita lena sedikit lah, beberapa detik itu aja lepas. Betul. Kita loncat itu di 1 detik aja Pak, pengamatan kita lompat, pengamatan kita itu lepas, loncatannya masya Allah kiloan kilometer, kiloan kilometer apa ya? Intinya loncatannya kencang banget. Kita lalai dari pengamatan, langsung. Iya, planet Pluto masuk Pak. Bidadari mungkin juga masuk Pak. Gitu, jadi tetaplah dalam kesadaran. Umpama kok kita lepas dari pengamatan itu, kan nanti ada jeda juga, kita akan kembali ingat gitu loh, maksudnya kembali sadar, nggak masalah, nikmati saja. Yang penting kita sudah tahu sudah tahu tekniknya gitu. Oh, ini loncatan pikiran, kembali atau amati gitu. Oh, kok mengamati masih ada penilaian, tenangkan lagi diri kita, netralkan lagi penilaian itu, gitu loh. Pokoknya begitu lompat langsung tarik, begitu lompat langsung tarik gitu, terus-terusan. Tarik ulur. Sampai tenang. Kembali ke nafas ya Mas Is. Ya itu tadi, bisa kembali ke nafas, bisa diamati. Bahkan ketika lompatan pikiran ini muncul, tidak perlu ditarik bisa. Kita amati saja, mau sampai mana ini pikiran. Kita amati saja, tanpa penilaian. Pernah Mas, itu pernah saya lakukan. Tapi kita malah
udah hanyut ke situ, makanya langsung saya tarik lagi. Berarti kita yang nggak sadar, berarti kita masuk ke dalam pikiran itu, bukan menjadi pengamat pikiran. Iya benar begitu. Kalau mau diamati mau sejauh mana, udah terserah pikiran. Kita jadi pengamat saja, biarin pikiran itu terus kemana arahnya. Tapi kita nggak mengikuti, kita hanya mengamati. Nanti hilang-hilang sendiri kok. Mungkin ini kalau yang saya rasakan saat kita jadi pengamat di pikiran itu betul-betul pengamat, tidak ikut ke pikiran, kita tenang, enak macam kita rasanya itu. Tapi kalau kita ke bawah pikiran bisa atau tidak enak lah rasanya. Mungkin seperti itu Mas. Betul, akan damai, tenang di saat kita benar-benar hening, itu akan tenang. Tapi kalau kita mengikuti pikiran itu pasti ada apa ini ya, ada pertanyaan lah, udah ada pertanyaan, ada penilaian, jangan-jangan ini, oh ini yang dimaksud, itu berarti belum tenang Bapak Ibu. Kita masih ada pertanyaan, jangan-jangan ini, oh ini nanti ini, berarti kita belum tenang, kita masih ada perkepoan. Jadi kayak nonton layar tancap aja ya Mas ya, atau bioskop gitu ya Mas ya. Iya, hanya jadi penyaksi saja. Padahal ya katanya untuk menjadi penyaksi ya kayak gitulah. Dibilang susah, ya gampang, dibilang gampang, ya susah. Ya akhirnya kita kan berserah gitu loh. Karena ya, aslinya kita nggak bisa apa-apa. Kita hanya diperjalankan, yang menikmati perjalanan itu. Udah terserah dia. Tapi kan ada itunya, apa namanya? Biarpun apa ya? Petunjuk jalannya gitu loh. Oh, kalau lewat sini ada penilaian. Oh, kita berarti ini bukan jalannya, ini jalan sini yang netral gitu. Intinya awalnya adalah jadi pengamat saja udah. Biarpun pengamat itu adalah tangga pertama untuk menuju kepada ketunggalan. Karena yang namanya pengamat, ada yang mengamati dan ada yang diamati, kan masih dua. Ini baru awal, makanya awaludin ma'rifatullah. Ada awal, ada akhir. Tapi kita harus menyadari bahwa diri kita memang sedang menjadi pengamat. Kadang-kadang kan gini, kita masih ada di sini, traveling pikiran kita ada di sana. Kita masih dalam proses jalan, tapi kita itu mengejar tujuan akhir. Padahal apa? Tujuan bukan utama. Yang utama adalah prosesnya. Loh gitu loh, di prosesnya itulah kasunyatannya. Jadi ayo mulai kembali, sadari kita semua sedang berproses. Nikmati saja prosesnya. Di saat kita benar-benar menikmati prosesnya, nggak tergesa-gesa kita kok, nggak memburu kita kok, nggak agar cepat kok. Mas, mohon koreksi Mas. Gimana Pak? Apa bisa dikatakan kesadaran itu berarti kenetralan itu sendiri? Betul, netral, lepas dari kedua terompah. Makanya pada endingnya gundul. Lah itu rukun haji kan digundulin, gundul dari dualitas, dari hitam dan putih, netral. Sudah lepas dari penilaian, sudah lepas dari penghakiman, sudah lepas dari apa lagi ya? Perdebatan, sudah lepas dari gangguan-gangguan itulah. Netral. Dijelasin gimana ya netral ya? Ya seimbang, tidak memihak.
Iya ini ya gitulah gimana ya jelasnya ya netral ya, nggak berwarna lah, nggak netral. Mungkin izin Mas, saya coba gambarkan sekalian, mungkin saya bertanya juga. Jadi mungkin netral ini contoh pada saat ada teman atau siapa saja curhat ke kita, pada saat kita netral itu ya nggak ada efek sama sekali. Misalkan dia cerita tentang kesedihan, kita karena netral itu kita tidak akan terbawa sama sekali ke kesedihan yang cerita itu. Nah di situ saya narik kesimpulan gini Mas, ini dikoreksi juga Mas, mau dikoreksi. Apa ini ya yang dimaksud ikut menanggung karma dari seseorang yang curhat, karena kita ikut berpikir ke situ, permasalahan itu aja udah ikut menanggung karma. Apa seperti itu Mas? iya tergantung pribadi masing-masing, menanggung karma apa masuk ke dalam karma orang lain gitu loh. Kalau menanggung berarti kan di situ kita ada pertanggungjawaban, emang ada kesejenisan gitu loh, kesamaan, maksudnya ada apa ya, ada apa ya bahasanya ya, ada keterkoneksian, keterhubungan lah, apalah terserah namanya. Tapi kadang-kadang aslinya kita tidak ada hubungannya karena kita yang kurang netral sehingga kita terjun masuk ke dalam karma orang lain. Sehingga yang tadinya yang tadinya jadi kita dalam prakteknya itu gini ya Mas, apa namanya, kita masuk ke masalah orang yang curhat itu gitu ya. iya Alhamdulillah saya juga bisa ngontrol sekarang Mas. Terima kasih Mas. ada kata-kata apa, jadilah pendengar yang bijak. Gini, di saat kita hanya mendengarkan saja dengan kenetralan, justru nanti kita akan mendapatkan seolah-olah intuisi atau seolah-olah pencerahan untuk menyampaikan, menasehati dan sebagainya. Itu dari dalam. Asal kita mendengarkan dengan kenetralan. Makanya Bapak Ibu pernah nggak mendapatkan curhatan atau sedang ngobrol dengan siapa lah gitu, padahal ya nggak pernah baca, padahal yang belum pernah tahu, tapi Bapak Ibu hanya mendengarkan, lah kok tiba-tiba bisa menjelaskan, dan dalam diri kita pun iya juga ya, masuk akal juga ya. Tuh.